Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera selalu untuk teman-teman semua, dimanapun Anda berada ya. Baik teman-teman, kalau di video sebelumnya saya bercerita tentang bagaimana YouTuber pemula itu harus memiliki konsisten ya, konsisten dalam dia menjalankan di kegiatannya itu. Nah, saat ini saya ingin bercerita tentang konsisten tapi dalam bidang yang lain, khususnya itu agar bisnis kita itu tetap berjalan berkembang dengan baik. Itu ada salah satu faktor yang juga sangat penting, namanya adalah sodaqoh atau sedekah ya. Di agama apapun itu ada perintah untuk kita selalu berbagi, kita selalu memberi, kita selalu membantu ya. Sama di Islam juga seperti itu. Maka nanti sama kata kuncinya adalah dalam kita berbagi, memberi itu juga harus istiqomah. Kilas balik kira-kira 2007 usaha saya mengalami kejatuhan pada waktu itu. Berbagai macam cara saya lakukan pada waktu itu, ternyata untuk membangkitkan itu tidak mudah, apalagi kalau kita sudah terlilit yang masalah hutang namanya ya. Sehingga pada waktu itu mau tidak mau, kalau orang sudah kepepet, maka kita akan kembali kepadanya, kepada Tuhan. Kalau saya kepada Allah ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita setiap ada permasalahan, seberat apapun masalah itu, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita mohon padanya, kita mohon petunjuk, kita mohon arah-arahnya. Melalui apa? Melalui kita melakukan amalan-amalan soleh ya. Kebetulan pada waktu itu saya putuskan bahwa saya harus melakukan amalan-amalan yang sangat Allah cintai. Saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama, cuma saya sempat membaca beberapa literatur, buku, dan saya ikut beberapa kali pengajian ya. Yang intinya bahwa kalau kita ingin keluar dari masalah, itu memang kita yang mendekat kepada Allah. Ya, saya sebagai seorang Islam ya harus ibadah yang tekun, harus salat yang tekun, harus melakukan amalan-amalan yang lebih dari yang biasanya. Ya kalau malam bangun, sholat tahajud, minta petunjuknya, minta bimbingannya, minta jalan keluar yang terbaik. Memang prosesnya tidak langsung bisa teman-teman semua. Prosesnya cukup panjang. Kurang lebih saya alami pada waktu itu 4 tahun. Saya mengalami titik-titik yang sangat krusial ya dalam kehidupan. Oke, akhirnya pada waktu itu saya diberikan semacam bentuk hidayah gitu ya. Saya harus tekun sholat 5 waktu di masjid, saya harus sholat tahajud ya, saya harus banyak bersedekah ya. Walaupun dalam kondisi yang sulit ekonomi, tapi tetap itu saya usahakan untuk saya lakukan. Nah, maka pelan-pelan solusi-solusi demi solusi-solusi itu akan ada jalan keluarnya, ada jawabannya. Memang tidak bisa langsung teman-teman, jadi harus istiqomah. Harus istiqomah kalau teman-teman mau melaksanakan yang namanya amalan-amalan soleh atau amalan-amalan kebaikan. Oke, pada waktu itu akhirnya saya menentukan amalan soleh. Yang pertama adalah itu tadi ibadah yang tekun, untuk sholat 5 waktunya, untuk sholat tahajudnya, juga sodakonya ya. Untuk sodako itu sebenarnya atau sedekah ya sama saja. Saya bagi beberapa waktu, jadi ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada insidental itu yang tidak mengenal waktu, dan ada tahunan ya. Untuk harian pada waktu saya langsung saya niatkan sebelum saya mengeluarkan uang untuk siapapun, saya dulukan untuk Allah. Jadi saya punya amalan itu setiap subuh, sholat subuh ya sudah
mengeluarkan dulu, tidak banyak, tidak besar, tapi itu rutin setiap hari, tidak besar tapi rutin, kontinuitas, kontinu gitu ya. Nah itu yang harian. Terus yang mingguan adalah di sholat Jumat juga harus mengeluarkan. Nanti ada juga bulanan itu biasanya saya di tempat-tempat seperti panti asuhan atau di tempat-tempat sosial seperti itu ada yang sifatnya bulanan. Terus ada juga yang sifatnya insidental ini ya tidak tentu, kadang-kadang ada beberapa dari organisasi atau dari masyarakat itu yang datang minta sumbangannya, kalau kita ada kita usahakan untuk memberinya. Terus ada juga yang tahunan itu selalu setiap pembukuan di usaha saya itu saya catat semuanya, saya catat rapi, nanti haknya untuk saya keluarkan setiap tahun itu mesti ada, itu yang tahunan itu teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah tetap walaupun dalam bidang kegiatan yang bersifat amal itu kita harus istiqomah, harus konsisten. Itu teman-teman sedikit yang dapat saya infokan. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditulis di bawah gitu ya, kita bisa diskusi. Silakan teman-teman yang punya pengalaman yang sifatnya itu perlu banyak masyarakat tahu, tidak apa-apa disampaikan teman-teman. Itu tadi sedikit pengalaman ya yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa tahu ada permasalahan dari teman-teman yang hampir sama dengan saya, maka bisalah itu diamalkan ya. Minimal dengan amalan-amalan itu baik usaha saya maupun keluarga tuh sedikit demi sedikit akhirnya dapat diperbaiki dan ditingkatkan usahanya, dan saya juga bisa keluar dari jeratan hutang yang sangat besar, dan juga akhirnya saya bisa membahagiakan anak-anak, istri ya. Kita kalau ada waktu luang kita bisa berkunjung, bisa berkreasi gitu ya. Bahkan di tahun kemarin 2019 alhamdulillah saya ditakdir dengan istri bisa menunaikan ibadah haji. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.